And before posing a question, allow me to express my sincere appreciation for your receiving our emperor when His Majesty visited the Borobudur Temple. Your gesture was very much appreciated. My question is rather abstract, but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under President Joko Widodo? Of course, within the framework of free and active foreign policy, a lot of things will continue. But what kind of changes are you going to bring about under your presidency? Thank you very much. Terima kasih Pak Dubes. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat candi, dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes, nanti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman, kami ingin jabat tangan dengan Kaisar, dan kami disuruh berhenti, dan ini tidak boleh salaman. Waduh, padahal kita ingin salaman. Dan orang Indonesia kalau sudah salaman, ditambahi satu lagi, selfie. Viral Ganjar disebut nggak nyambung ya, jawab pertanyaan dari Dubes Jepang begitu kan ya. Inilah akibatnya kalau tidak tahu bahasa Inggris di situ begitu kan ya, pelangak pelongok sana sini begitu kan ya. Jadi kalau memang tidak ngerti ya translate aja di situ kan, ada tukang translate-nya di situ begitu. Jadi pada intinya adalah kok nggak nyambung begitu kan ya. Apakah seperti ini calon-calon presiden ya? Ya kan ini kan menunjukkan bahwa Pak Ganjar itu kan menunjukkan pribadi mereka, bahwa pribadi mereka itu tidak tahu berbahasa Inggris begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kacau begitu kan. Ya, nilai tawar Pak Ganjar sekarang sudah turun begitu kan, sejak ditinggal oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Iya, memang sebenarnya kalau saya mau fair, memang nggak salah-salah banget jawabannya, tapi nggak substansial gitu. Itu yang jadi persoalan kan begitu ya Bung Rocky ya. Jadi persoalan bukan persoalan bahasa, karena kalau kita perhatikan tadi kan dia pakai earphone ya, berarti kan ada penerjemah. Ya, ada penerjemah. Ya. Yes. Dan sebagai presiden nanti kalau dalam forum internasional dia memang juga harus pakai bahasa Indonesia gitu, tapi dia harus ya, paham. Bagus itu. Ya. Bagus. Dia harus paham tentang konteksnya gitu ya persoalannya ya. Betul. Dan kemarin itu saya di Jember, kira-kira 2.500 mahasiswa di situ ceramah malam. Lalu bertanyalah seorang mahasiswa perempuan, dia bertanya tentang soal politik internasional. Kok saya bilang, kok kamu tahu banget ya politik internasional, bertanya soal Israel, soal Ukraina segala macam itu, konflik di Pacific Basin, di tepian Pasifik itu. Waktu saya tanya, kamu kuliah hubungan internasional? Tidak, saya kuliah FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini anak semester 3 mahasiswi dia perempuan, bisa bicara tentang global politics. Dan kenapa kok bisa? Ya karena ada pergaulan, semua hal kita bicara, termasuk ikuti pembicaraan di FNN tentang politik dunia tuh. Dia bayangkan ini anak mahasiswi yang otaknya lebih bagus dari saudara Ganjar, kan memalukan betul kan? Ganjar menjawab sesuatu yang apa poinnya di situ kan? Jadi dia nggak bisa terangkan atau dia nggak bisa mengerti yang ditanyakan apa. Jadi rupanya mungkin dia udah tahu bahwa ini orang Jepang, lalu dia mulai bikin semacam gimmick ya soal Jepang. Tapi bukan itu yang ditanya. Bahkan diterangkan di dalam bahasa Indonesia pun itu nggak substansi. Jadi dia nggak ngerti inti persoalan. Ya, bayangkan mau jadi presiden, sebentar lagi Indonesia akan diseret di dalam proksi-proksi di kawasan Asia Pasifik ini. Dan presiden kita kalau Ganjar jadi presiden dia nggak paham mau ngapain. Iya. Kan gila tuh. Ya. Ini ditonton hanya di viral. Ini memalukan betul tuh. Jadi itu yang sering saya tegur, dan dari awal saya kasih kritik bahwa itu PDIP itu didesain untuk jadi semacam kemuliaan atau kemewahan kita dalam politik luar negeri. Karena Bung Karno itu tokoh politik luar negeri loh. Dia dikenal di internasional sebetulnya lebih dari sekedar ide Soekarnoisme. Nah ini kader PDIP buta huruf tentang global politik itu gila, itu benar-benar itu kalau gimana itu dikarikaturkan. Jadi udahlah kita anggap aja bahwa ini ada yang memang nggak pas pada Ganjar kira-kira. Ganjar diketawain ya. Kenapa pemirsa? Gara-garanya gak nyambung saat ditanya oleh duta besar Jepang. Ya mbuh Pak gak ngerti, kira-kira begitulah. Atau ditanya ngalor, jawabannya ngidul. Ya, ditanya tentang apa kebijakan Anda
kebijakan luar negeri Anda nanti jika terpilih sebagai presiden, ya, dan perubahan apa yang akan Anda lakukan dan apa bedanya dengan Jokowi? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Duta Besar Jepang Kenji Kanasugi gitu. Lalu apa jawabannya Ganjar Pranowo, ya? Wah, kaisar Anda memang baik sekali ya. Nah, ini yang disebut sebagai gak nyambung. Coba bayangkan pemirsa, kalau bangsa Indonesia punya presiden kayak beginian gitu kan, ditanya pakai baik-baik pakai bahasa Inggris malah telinganya ditutup, ya, pakai alat bantu telinga itu, alat bantu dengar, bukan alat bantu dengar rupanya ya, alat bantu terjemahan. Namanya alat bantu terjemahan ya biasanya standar, yang diterjemahkan itu mungkin benar juga, tetapi benarnya itu hanya sebagian saja, sebagian hang. Nah, akhirnya rusak itu pertanyaan itu maknanya. Jadi kalau kita menggunakan alat terjemahan termasuk Google Translate atau apa, ini kalau tidak matang logika kita, tidak ngerti logika, ya hanya membasiskan pada pernyataan itu. Ya kocak jadinya kan, nggak tahu juga apakah Kenji Kanasugi itu kemudian juga ikut-ikutan ketawa juga karena mungkin dia juga mendengarkan jawaban Ganjar yang pakai bahasa Indonesia itu diterjemahkan dulu pakai alat yang dipasang di telinganya, baru ke bahasa Inggris, kemudian jawabannya apa gitu. Itu beda sekali ya. Ya tapi nggak tahu ya, kalau Jokowi ke luar negeri kan gosok-gosok gigi, jadi kalau Ganjar begini, kayak Ganjar seperti ini, kebayang sudah apa jadinya negara ini kalau harus berhubungan dengan luar negeri. Jokowi maupun Ganjar sudah kebayang. Ya itu memang beda banget sama Anies Baswedan. Anies pertanyaannya ditanya pakai bahasa Inggris, ya nggak perlu pakai nyumpalin telinga, ya langsung dijawab dengan bahasa Inggris. Dan kata orang yang fluent in English, ya yang lancar bahasa Inggris itu, bahasa diksi yang digunakan Anies, oh keren-keren juga, kayak seperti dia pidato atau ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi pilihan katanya itu keren. Itu makanya banyak sekali orang-orang Inggris, wartawan-wartawan yang berbahasa Inggris maksud saya, itu senangnya bukan main kalau wawancara dengan Anies. Ya selain cerdas, ini bedanya pemirsa. ya inilah kenyataan. Bukan berarti kalau merakyat itu nggak boleh atau tidak perlu bisa sebagai negarawan yang harus keliling dunia dan harus menunjukkan reputasinya, enggak ya. Merakyat, tetapi sebagai kepala negara yang punya hubungan, punya utusan di berbagai negara, oh sangat menarik dan sangat baik kalau kemampuan bahasa Inggrisnya ada gitu ya. Tapi biasanya para penjilat dari sejak zaman Jokowi itu kan bela-bela, Jokowi mau mendamaikan antara Ukraina sama Rusia, sama ini Belgedes, ya kan, ngapusi kabeh para penjilatnya itu. Nah kalau seperti ini gimana? Ya apa yang ditanyakan saja dia nggak ngerti jawabannya, mau meresponnya kayak apa ya nggak mungkin bisa. Apa yang akan Anda lakukan dalam kebijakan luar negeri Anda dibanding dengan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo? Itu ujar Kanasugi, dilihat di YouTube-nya CSIS gitu ya. Terobosan atau perubahan apa yang bakal diambil Ganjar? Apa bedanya kebijakan Anda itu dengan kebijakan Jokowi? Nah disinilah ya trouble-nya. Joko Sembung gak nyambung gitu. Menjawab pertanyaan itu, Ganjar malah membagikan kisahnya saat mendampingi Kaisar Jepang Naruhito ke Candi Borobudur pada bulan Juni lalu. Terima kasih Pak Dubes, Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Ya, saya mengantarkan Kaisar melihat candi. Ya, Ganjar cerita saat itu diperingati oleh protokol untuk tidak berjabat tangan atau salaman dengan Kaisar. Namun Naruhito malah yang menghampirinya untuk bersalaman. Coba, mungkin Ganjar berspekulasi, toh para pendengarnya bahasa Inggris itu nggak ngerti juga dengan bahasa Indonesia, sehingga dia cerita tentang Naruhito aja sudah dianggap sudah cukup lah gitu ya. Dan setelah cerita, Ganjar lanjut menjawab pertanyaan Kasugi. Menurutnya seluruh kebijakan politik luar negeri selalu sama dari masa presiden dan presiden seterusnya. Cuma gitu aja ya.
Itu ya memang nggak punya bayangan, gimana mau menjawab yang seperti apa. Inilah masalahnya ya, ketika ya saya akhirnya malah semakin yakin gitu ya, nonton film begituan terus menerus kecanduan betul-betul membuat otaknya itu defisit, jadi lamban dan tidak mengerti apa yang harus dia lakukan untuk merespon satu pertanyaan. Dan ini tidak hanya di ketika menjawab duta besar Jepang itu, tapi ditanya mahasiswa pun seperti itu. Gaya ngelesnya, gaya ininya menandakan bahwa memang tampaknya itu menyusut.